Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 15 April 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu kalau video kali ini akan sangat panjang. Jadi kalian kalau yang ingin nonton full, harap dengarkan baik-baik ya, karena seperti yang sudah saya buat di community YouTube kemarin, ini merupakan analisa spesial yang dimana akan saya berikan why, apa yang sedang terjadi dan kenapa ini terjadi dan apa tindakan selanjutnya dan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk kedepannya dengan situasi yang terjadi pada beberapa hari kemarin dan kemungkinan akan terjadi sampai di beberapa hari ke depan. Oke, jadi simak baik-baik pada video kali ini, karena ini akan bisa menambah wawasan kalian seputar dunia trading ya, dan juga seputar dunia yang ada pada hari ini. Alright, langsung aja untuk analisanya nanti di sini akan saya berikan di akhir ya. Ini saya mau bacakan dulu tentang apa yang terjadi dan why itu kan. Sebenarnya di sini untuk yang di Discord itu sudah saya share sebenarnya dalam judul Prepare for the Worst di sini, seperti yang saya buat juga di IG Story ya. Beberapa alasan kenapa ya, di sini bisa dilihat juga bahwa kita ketahui pada saat hari Jumat kemarin ya, Jumat malam lebih tepatnya, itu Iran menyatakan memberikan suatu statement bahwa mereka akan mulai memberikan suatu serangan balasan dalam beberapa jam ke depan, 48 jam atau beberapa jam ke depan, saya lupa itu beritanya ya. Dan seketika itu gold memang bergerak naik dan mencapai all time high-nya di harga 2431,5 anggaplah ya, dan kemudian drop secara signifikan. Why drop ini kan? Di sini kan saya bahas dulu yang sudah saya buat di Discord kemarin ya. Seperti yang kita ketahui bahwa gejolak politik di Timur Tengah itu kembali memanas setelah Iran mengambil aksi balasan terhadap gerakan Israel beberapa hari yang lalu. Pasar tentunya akan terkejut mengingat area gejolak politik sekarang sudah melebar dan melibatkan negara tetangga. Seperti kita tahu bahwa Timur Tengah itu kan konfliknya hanya Israel dan Palestina doang, titik. Ya, dan sekarang sudah merembet ke Iran dan bahkan katanya Lebanon juga mau ikut ya, dan bahkan ada negara Turki kalau nggak salah atau Yaman, saya lupa itu kemarin ya, ikut-ikutan juga. Jadi intinya ini sudah melebar dan melibatkan negara-negara di sebelahnya, bahkan negara-negara sekutu Israel seperti Amerika dan juga Inggris itu turut membantu Israel juga dalam hal seperti ini ya. Tapi di sini tidak akan saya terlalu bahas banyak ya. Ada beberapa hal yang harus diketahui ketika terjadi seperti ini. Ya, yang pertama, pedagang akan melepas semua aset yang berisiko. Lalu yang kedua, pedagang akan mencari aset yang bersifat aman, dan yang ketiga, pedagang akan lebih memilih uang tunai karena ini bersifat liquid atau bersifat gampang digunakan ataupun cair ataupun apalah bahasanya. Ya, jadi seperti itu. Aset yang berisiko itu seperti apa? Aset berisiko itu bisa dibilang seperti ini, beberapa diantaranya itu yang pertama adalah mata uang di beberapa negara berkembang dan juga beberapa negara yang terdampak. Contohnya itu adalah, ini contoh ya, mata uang euro dan mata uang pound. Sebenarnya sih ada juga mata uang kayak Aussie, New Zealand, itu juga kena sebenarnya, dan juga mata uang yang di negara berkembang itu juga berpengaruh, terdampak maksudnya ya. Lalu diikuti oleh stock market ataupun saham, dan tentunya adalah market kripto. Seperti yang kita tahu, kripto kemarin ya, hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu malam atau hari Minggu itu saya lupa, drop secara signifikan ya pada saat Iran melampiaskan ataupun meluncurkan beberapa serangan ya, itu yang membuat drop kripto sangat cepat ya. Lalu yang selanjutnya adalah aset yang aman itu seperti apa? Ya, tentunya adalah emas ataupun gold, lalu indeks dolar dan juga mata uang yen. Sebenarnya ada lagi yaitu mata uang Swiss ya. Di sini saya lupa lagi satu sebenarnya. Jadi sebenarnya aset yang aman ataupun safe haven aset itu adalah emas, USD, yen dan juga Swiss franc. Itu akan mengalami kenaikan yang cukup cepat juga.
Lalu apa saja yang akan terdampak dari situasi ini? Mengingat ini adalah negara Timur Tengah, otomatis jawabannya adalah minyak ataupun oil. Karena kita tahu bahwa minyak merupakan sumber terbesarnya itu ada di Timur Tengah, jadi otomatis harga komoditas minyak akan bergerak naik akibat situasi seperti ini. Lalu bagaimana dengan emas? Ya, emas akan tetap bersinar sebagai aset safe haven ataupun aset yang aman di tengah situasi seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya di sini, why ini drop secara signifikan? Ya, semua market bisa dibilang kenapa Jumat malam dini hari pada saat Iran menyatakan statement akan meluncurkan serangan dalam kurun waktu 48 jam itu drop secara signifikan. Why gitu kan? Di sini. Kenapa Jumat malam semua pasar mengalami penurunan termasuk emas dan minyak? Ya, ini kan salah satu aset safe haven. Kenapa safe haven kok bisa turun? Emas terutama, ya. Jawabannya adalah ada di nomor 3 di sini. Para pedagang akan lebih memilih uang tunai karena ini bersifat liquid. Ya, emas memanglah sebagai aset safe haven. Tapi untuk beberapa orang, ya beberapa orang lebih tepatnya mayoritas itu lebih prefer untuk memegang duit, ya memegang cash itu lebih banyak. Sehingga orang-orang yang sudah melakukan buy swing dari XAUUSD di sekitaran 2.200, 2.300, mereka menutup posisinya di sekitaran harga 2.430, ya. Di sekitaran 2.430 ataupun di sekitaran 2.200 ya 28 sekitaran inilah ya. Mereka menutup posisinya karena ya mereka lebih baik untuk membuang posisi sementara ya untuk mendapatkan cash. Mereka mem-withdraw lah bahasanya ya. Mereka lebih baik untuk memegang uang dari hasil swing yang sudah mereka lakukan beberapa hari, minggu ataupun bulan yang lalu. Ya. Kenapa tujuannya? Ya ini karena mereka akan membeli semua aset yang berisiko di harga yang murah dan tentunya untuk menjaga portofolio mereka. Seperti kita tahu bahwa aset yang berisiko paling gampang adalah emas dan juga kripto. Ya, kita tahu bahwa dengan situasi seperti ini, stock market itu akan bisa drop. Ya, stock market akan bisa drop. Dan ketika stock market itu drop, berarti orang-orang tidak akan memilih ataupun tidak akan membeli stock market dengan situasi geopolitik seperti sekarang. Ya kan? Tidak akan membeli stock market, tidak akan membeli kripto sampai benar-benar market itu apa ya bahasanya? Kembali kondusif, bahasanya seperti itulah ya. Kembali kondusif baru mereka akan lebih prefer untuk buy lagi. Nah, sementara menunggu market itu kembali pulih lah ibaratnya ya. Orang-orang kan pasti ketika tidak ingin nge-buy di aset yang berisiko ya kayak stock market ya, contohnya bisa kayak ya saham, mungkin anggaplah saya seperti di US30 ya, US30 ataupun Nasdaq ataupun paling contohnya adalah Bitcoin misalnya seperti itu ya. Orang-orang tidak akan prefer untuk ambil ataupun nge-buy dulu ataupun membeli dulu ya. Yang spot market nggak akan dulu ambil posisi buy ataupun membeli dulu ya. Tunggu market itu secara kondusif dengan jelas, baru mereka akan nge-buy di harga yang murah. Oleh karena itu mereka lebih menyiapkan duit untuk sekarang ya, karena mereka lebih prefer cash ya, dengan ibaratnya mereka itu punya dana darurat lah bahasanya ya. Dengan mereka punya cash yang dipegang, otomatis dengan harga kripto misalnya nanti turun ya, turun dapat di harga murah ya mereka nge-buy lagi di sana. Buy on the dip lah bahasanya ya, sama kayak stock market. Beberapa stock market mungkin akan terdampak ya, tidak semuanya. Saya nggak bisa bilang 100% semua stock market terdampak ya. Beberapa akan terdampak. Contohnya mungkin kayak tadi US30 ya. Kemudian Nasdaq itu tidak terlalu berpengaruh karena terlalu banyak gininya sektornya ya. US30 itu kan banyak, cuma 30. Ibaratnya kayak gitu. Ketika US30 drop, ya itu akan menjadi suatu kesempatan bahwa oke, para investor akan melihat ini ketika dapat harga yang murah, saya akan nge-buy lagi. Saya akan tambah posisi. Mungkin mereka yang sudah buy di bawah, mereka akan nambah lagi posisi mereka. Seperti itu, ya. Mereka tambah lagi posisinya, tambah lagi posisinya, tambah lagi posisinya. Jadi seperti itu, ya. Nah, apakah dengan kejadian seperti ini kita akan serta-merta membeli semua aset safe haven? Sejatinya iya, ya. Karena dengan kondisi sekarang, otomatis permintaan akan aset safe haven ataupun aset perlindungan nilai lah bahasanya, itu akan sangat diminati oleh semua kalangan. Tetapi apakah kita akan
otomatis buy, ya kita sebagai trader, ya kita secara fundamental kita tahu dengan kejadian seperti ini adalah pikiran kita cuma satu, nge-buy. Ya ini juga sesuai. Kita lihat XAUUSD, walaupun dia drop secara signifikan dari 2400, dia tidak bisa melewati area 2327 yang sudah saya buat dari tanggal 8 April kemarin. Ya, yang dimana ini merupakan resistance become support yang sangat luar biasa valid. Ini pun tidak berhasil di break. Ya. Jadi otomatis ya pikiran kita masih dalam kondisi buy. Dengan didukung oleh adanya berita seperti ini, ya berarti otomatis kita hanya ambil posisi buy, titik. Ya, itu secara geopolitik, secara fundamental ekonomi, ya. Dan apakah kita bisa nge-sell XAUUSD dengan kondisi sekarang? Ya, dengan kondisi geopolitik sekarang apakah kita bisa nge-sell? Problemnya adalah secara teknikal ini masih dalam kondisi yang sangat luar biasa bullish. Untuk saat ini ya, per video sekarang saya buat. Jangan nanti kalian ketika nonton ini dalam 3 hari kemudian harga drop, kalian masih mengira itu bullish, itu beda cerita ya. Kalau sekarang ini masih dalam kondisi bullish. Jadi ingat, kalian tuh melihat apa yang terjadi pada hari ini. Jangan dibandingkan dengan beberapa hari ke depan, itu beda cerita ya. Untuk sekarang ini masih bullish. Apakah kita akan masih nge-buy? Yes, of course kita akan masih nge-buy. Problemnya adalah cuma satu. Ini sebenarnya sudah saya kasih tahu secara teknikal di grup Discord kemarin kalau nggak salah ya. Yang dimana kalau nggak salah di mana dia ya saya buat. Oke, di sini. FYI, level 2400 ini sebenarnya adalah level yang memang harus dicapai, tapi setidaknya sampai di akhir Q2 atau awal Q3. Tapi ini menjadi problem karena awal Q2 sudah kena. Jadi, sekedar informasi aja dari beberapa analis sebenarnya, target 2400 itu sebenarnya adalah target yang harus dicapai memang, tapi at least sampai di akhir kuartal kedua. Kuartal kedua berarti adalah di bulan Juni nanti. Ya. Di bulan Juni nanti baru kita bisa melihat harga di sekitaran 2400. Kita akan trading lah di sekitaran 2400. Tapi masalahnya ini baru awal Q2. Lebih tepatnya baru lagi cuma 2 minggu dari bulan April ya kan. Harga 2400 sudah kena. Nah, kenapa targetnya di 2400? Ya karena di bulan Juni kita tahu bahwa banyak bank sentral akan melakukan pemotongan suku bunga. Jadi otomatis akan diproyeksikan di bulan Juni kita akan trading di sekitaran 2400, sekitaran di sini di bagian atas. Nah, tetapi permasalahannya karena dengan kejadian sekarang, geopolitik sekarang, di sini sih saya prediksi ya untuk masalah XAU untuk sekarang ya prediksi saya pribadi ini adalah XAUUSD mungkin ekstrimnya sampai ke 2700. Ya, 2700 itu udah ekstrim sekali ya. Bahkan sampai 3000 itu mungkin aja sih ya, tapi kurang tahu. Itu namanya juga mungkin ya kan, belum bisa saya katakan 100% benar. Tapi untuk overall untuk sekarang dengan kejadian yang memanas lagi di Timur Tengah, 2700 mungkin kena ya, 2700 mungkin kena. Nah, apakah dengan demikian kita auto buy lagi? Ya, kita memang auto buy, tapi kita juga perlu lihat secara teknikal juga ya kan. Secara fundamental kita memang didukung oleh berita yang sangat panas. Tetapi ingat, ini warnya ataupun perangnya adalah di berbagai banyak negara. Ya, ada Israel, ada US, ada Inggris, ada Iran, bahkan sampai ke PBB juga kena kayaknya nih di sini ya. Jadi kalau kalian ingat ya, pada saat mungkin saya kasih contoh di awal perang Rusia Ukraina kemarin ya. Kalian lihat di sini pada saat perang awal Rusia Ukraina kayaknya di tanggal Maret 2022 ini saya lupa ya. Ini kalian bisa lihat ketika sampai tinggi sekali ya. Sampai tinggi sekali sudah kena all time high di sini, apa yang terjadi ya. Rusia dan Ukraina itu dikecam oleh Rusia lebih tepatnya itu dikecam oleh satu dunia ibaratnya ya, negara barat. Mereka melakukan embargo, mereka melakukan luar biasa sehingga benar-benar market itu dibuat stop di market Rusia itu ya. Kalau ingat kejadian 2 tahun yang lalu ya, pada saat perang awal Rusia Ukraina ini memang
gold itu didorong naik luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika ada intervensi dari dunia global itu sendiri, ya udah, market akan berhenti flat dan akan melihat oke, market akan berpikir ya, ini situasinya memang sedang genting, tetapi tidak ada keberlanjutan. Ingat ya, memang kita sebagai manusia adalah kita tidak menginginkan perang ya. Nggak ada di dunia ini orang kalau benar-benar itu nggak mungkin nggak ingin perang ya. Pasti semua itu nggak pengen perang ya, bahasanya kayak gitu ya. Perang itu tidak menciptakan sesuatu yang bagus lah, endingnya pasti hanya menimbulkan kesengsaraan ya. Jadi ibaratnya market tuh pada saat awal 2022 ya, Rusia Ukraina itu harga memang didorong naik ya, harga didorong naik. Tapi kemudian ketika ada ya ibaratnya kayak tadi saya bilang ya, intervensi dari dunia global itu sendiri, dari berbagai belahan negara yang lain, PBB dan sebagainya, mereka menstop lah bahasanya, mulai dari supply bahan baku, kemudian minyak, kemudian embargo ini, orang-orang nggak boleh keluar negeri, orang-orang dari Rusia di ban gitu kan, nggak boleh kemana, orang-orang yang dari Rusia dipanggil disuruh pulang ke negaranya. Oh pokoknya ibaratnya kayak di sini itu kemarin banyak orang yang anti Rusia sebenarnya kemarin pada saat 2022 awal Maret kemarin ya. Dengan situasi seperti itu, market berpikir ya, ini market XAUUSD ya, market berpikir oke, situasinya memang genting tetapi tidak ada keberlanjutan dari perang tersebut. Yang berarti bahwa ya ngapain gue pegang aset safe haven lagi ya, yang ada malah rugi sendiri ya, karena nggak ada gejolaknya, itu nggak ada lagi ya, ibaratnya kayak situasi yang panas lagi itu nggak ada gitu loh, nggak ada bensinnya lagi untuk bisa membuat gold itu all time high lagi di April 2022 ya. Kemudian ya market mengikuti apa yang terjadi ya, mengikuti yang terjadi itu maksudnya adalah ya mereka melihat indeks dolarnya. Ketika orang-orang lebih pro terhadap indeks dolar, lebih memegang duit cash gitu kan, ya otomatis gold nggak akan dipegang ya, gold nggak akan dipegang, otomatis dia akan drop ya. Berarti kita sebagai trader yang teknikal ya, kita lihat ketika dia break support ya, dia kemudian retest, kemudian membuat change of character dan kemudian turun seperti itu. Nah apakah ini akan berlaku juga untuk sekarang? Kalau saya boleh katakan iya. Kalau sekarang kalau boleh saya katakan ini iya. Ini kemungkinan akan masih sama yang seperti pada saat Rusia Ukraina kemarin. So far sekarang, update sekarang ini ya, per video sekarang saya buat belum ada update masalah tentang responsibility ataupun apa ya bahasanya ya, kelanjutan dari apa yang dilakukan Iran pada hari Sabtu kemarin. Statement dari negara barat kayak US dan kemudian Inggris, kemudian negara yang diajak perang itu Israel, statementnya sih belum ada yang apa ya, belum ada yang bisa dibilang membuat market itu bisa mendorong XAUUSD cukup tinggi. Jadi apakah kita akan tunggu market itu santai dulu baru nge-buy ataupun bisa otomatis nge-buy? Kalau saran saya pribadi sih tunggu dulu ya. Ingat, siapa tahu nanti ini market kan sedang digerakkan oleh market geopolitik ya. Siapa tahu nanti misalnya ini ya, dalam beberapa hari ke depan ataupun beberapa jam ke depan ataupun nanti malam misalnya ya, misalnya nanti malam kita bisa melihat suatu intervensi dari dunia global bahwa ada rundingan gencatan senjata tiba-tiba, kemudian ada perundingan apalah misalnya yang membuat market itu kembali calm down ya, market itu apa namanya, calm down lah bahasanya ya, otomatis buat apa dipegang XAUUSD ya. Tetapi secara teknikal ini masih dalam kondisi bullish ya. Jadi lebih baik kalau kalian tidak bisa trade dalam kondisi geopolitikal seperti ini, sebaiknya tunggulah market itu bergerak santai dulu ya. Tunggu market bergerak santai baru kita bisa trade lagi. Nah sekarang baru saya akan secara teknikal ya. Teknikal sekarang akan saya mulai dari time frame yang sangat besar, yaitu dari time frame weekly. Tapi sebelum itu saya akan hapus dulu beberapa layer supaya tidak bingung ya, ini kok banyak sekali ya. Oke, saya mulai dari weekly. Tapi sebelum itu ya, kayaknya ini ya, saya lupa sih, di beberapa broker kayaknya kalian ada ngelihat gap sih kayaknya ya. Kayaknya sih ya, kalau saya nggak salah.
Entah ini kalian ada gap atau enggak di XAUUSD pada saat tadi pagi, tapi saya lihat di beberapa broker ada yang gap, ada yang enggak. Jadi kalau saya lihat ini kan kalau misalnya gap ya, ini kan tadi pagi ini open di harga berapa ini? Di harga 2344 dan ini harganya terendah tadi adalah di 2347, berarti ada sekitar sisa 30 pip lagi ke bawah ya untuk menutup gap misalnya kalau ada. Tapi kalau dari trading view ini kan nggak ada gapnya. Jadi beberapa broker ada gap, beberapa broker juga nggak ada ya. Jadi harap consider. Oke, lanjut dari weekly. Weekly secara kemarin kita ditutup dengan candle yang sangat luar biasa, rejection dari atas ya di 2432. Ingat 2461 itu merupakan 1618 dari monthly extension Fibo. Ya, ingat 2461 merupakan monthly extension Fibo. Apakah harga bisa sampai sana? Ya, bisa aja. Siapa tahu, ya kan? Kalau kita lihat weekly kemarin kita punya ekor yang sangat luar biasa panjang, walaupun besar ekor atas ini lebih panjang daripada besar ekor yang di bawah. Kalau dihitung sih ya, ini besar ekor atasnya itu adalah sejauh 868 pip dan jika dibandingkan dengan ekor bawah itu hanya sebatas 264 pip. Jadi bisa dibilang 1:3 lah ya. Memang lebih panjang ekor atas daripada ekor bawah. Jadi memang tekanan dari atas itu sangat luar biasa besar, tetapi kalau kalian ingat ini masih ditutup dengan candle yang bullish, tidak doji ya, dengan kondisi ekor yang atas bawah panjang, tetapi ini masih dengan candle yang bullish. Jadi otomatis kita akan masih bisa melihat kenaikan XAUUSD untuk saat ini. Ya, yang saya harapkan adalah ini harga akan bisa memfill dulu at least setengah. Ingat hari ini kalau dilihat candle kita nggak punya ekor sama sekali. Gap pun kayaknya ada. Jadi untuk hari ini ada gap di beberapa broker dan ini juga candlenya nggak punya ekor hari ini opening. Ya. Jadi saya harapkan lah ini memang harga itu naik dulu ya, naik dulu entah itu sampai 2390 atau sampai 2400 kemudian turun, itu wajar untuk membuat ekor sampai ke 2327 lagi kemudian harga bisa bergerak naik. Dan jika demikian untuk di minggu ini kita bisa sampai ke 2430 lagi. Ya, karena ekor ini harus dibuat dulu sebelum bisa membuat kenaikan lagi. Tapi sebelum buat ekor pasti harga itu harus buat apa ya, kayak nge-grab liquidity dulu di atas untuk ditekan turun ya, ketika sudah buat ekor kemudian baru bisa bergerak naik. Tapi itu kan masih panjang, ini masih lagi 4 hari ya. Itu dari segi weekly ya, intinya kita masih bullish, nggak pakai obat ya, nggak pakai obat, kita sama sekali nggak nggak expect ini harga akan bisa sampai segini sih, luar biasa sih. Ingat ya, dari bulan Februari, oke anggaplah ya, dari bulan Februari tanggal 19 sampai kemarin itu kita tidak ada melihat retracement sama sekali di XAUUSD. Yang ada harga itu hanyalah membuat base di harga 2168 ya. Ini harga membuat base dan ketika harga sudah membuat base dan rally, kita sama sekali tidak melihat retracement. Jadi hati-hati ya. Apapun penurunan dari XAUUSD itu bukanlah marketnya biris besar, itu hanyalah sebatas koreksi doang. Jadi harap hati-hati karena ini time frame weekly. Ingat ya, weekly kita belum ada sama sekali retracementnya. Jadi kalau harga ini turun, ya ini kita bahas secara teknikal sekarang ya. Tadi secara fundamental kita sudah lewatkan. Kalau secara teknikal ini harga turun, ya sudah, ini turunnya berarti koreksi doang. Apakah kita akan bisa ambil posisi buy ketika koreksi? Ya masalah. Tapi itu nanti ya, ini masih lama banget ya. Ini masih lama banget. Kalau dari segi daily, kalau kita lihat ya, dari segi kalau kalian ingat yang saya buat 2265 di sini merupakan low valid terakhir. Ya, low valid terakhir. Dan kalau kalian juga lihat ini kan di hari Rabu. Kalau kalian lihat ini sebagai bearish engulfing, yes, ini kalian lihat bisa dikatakan sebagai bearish engulfing. Dan kalau kalian lihat ini juga, ini adalah bullish engulfing, ya, bullish engulfing dan kemudian harga bergerak naik signifikan, belum akhirnya ditutup dengan candle merah. Tapi candle merah di sini pun tidak berhasil tutup di bawah 2334, yang dimana ini merupakan
low ataupun opening di hari Rabu dan juga opening di hari Kamis tanggal 11. Tapi kalau dilihat apakah ini akan bisa terus bergerak turun, saya rasa agak berat ya. Karena memang ini ada rejection besar sekali hari Jumat kemarin ya. Jadi kalau saya rasa ini rejectionnya tidak akan terlalu bisa membawa dampak kuat ke market. Karena sekali lagi ini 2327,25 belumlah di break sama sekali. Jadi untuk sekarang ya, kalau boleh saya buat untuk masalah ranging dari daily adalah dari ini saya pakai dari candle yang ini ya, candle di hari Senin kemarin ya, tanggal 8 April. Saya pakai hanya candle penutupan doang ya, dari 2372 sampai penutupan di harga 2329. Ini saya hanya pakai candle penutupan doang loh ya. Ini dari candle open dan juga candle close, ini saya cuma pakai ini doang. Saya ngambil body doang ya. Jadi consider kalau candle daily bisa close di atas ranging ini ya, ini kalau saya boleh ini saya kasih lihat sekarang ya. Bagian bawah adalah 2329,98, bagian atas adalah 2372,9. Kalau daily kita bisa tutup di atas kedua range ini ya, ya sudah, itu akan kita bisa melihat suatu antara kelanjutan tren atau akan mengalami koreksi. Udah, itu aja gampangnya ya. Ini kalau dari sudut pandang daily kita cuma perlu melihat close salah satunya. Di atas 2372,9 kemungkinan kita akan bisa terus melihat kenaikan. Kalau close di bawah 2329,9 kita kemungkinan akan bisa melihat retracement ke bawah. Apakah retracementnya akan bisa terus bergerak jauh ke bawah? Bisa aja. Sampai ke 2300 bisa, sampai ke low validnya di sini di 2265 juga bisa. Dan ingat, turunnya ini hanyalah retracement doang. Jangan kalian paksa untuk menganggap ini marketnya sudah menjadi benar-benar bearish, enggak ya. Jadi harap consider. Ingat, itu adalah dari segi time frame daily. Alright. Kalau dari segi time frame H4 ya, kita juga sama-sama lihat 2327 ini sama sekali tidak pernah di break oleh market ya. 2327 tidak pernah di break oleh market. Jadi harap consider ini memanglah menjadi area yang valid untuk ambil posisi buy sebenarnya ya. Ini H4 kalau kita lihat apakah kita bisa nge-sell juga di atas di 2429 ataupun sampai ke 2400. Saya rasa tidak bisa terlalu kuat bisa dikatakan ambil posisi sell sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat dari segi time frame H1, memang sih di sini ada bearish engulfing, tapi bearish engulfing di sini sudah perfect ya. Yang saya rasa di sini harga tidak akan meninggalkan orderan yang banyak di sini. Di 2400 ini saya nggak akan nge-sell sih juga. Ya, di sini sih secara candle ya, ini sih di time frame H1 ini nggak ada ekor sama sekali di 2395 ya. 2395 ini nggak punya ekor sama sekali. Dan kalau kita lihat juga di sini H1-nya di sini kan perfect banget bearish engulfing-nya. Ya, M30 juga perfect bearish engulfing-nya, bahkan bearish engulfing di sini menghajar 3 ekor yang ada di bawahnya. Jadi kalau dilihat ini memanglah bearish engulfing yang perfect, tetapi memang perfect bearish engulfing. Kalau saya pribadi, ketika sudah ada perfect seperti ini, berarti tidak ada orderan yang ditunggu di sini. Berarti di sini memang kelihatan seperti ada supply, tapi supply-nya ini sebenarnya hanyalah, kalau saya pribadi ya, ini kalau tidak sesuai juga nggak masalah. Disclaimer, ingat ya, ini menurut pandangan saya pribadi. Kalau kalian anggap ini sebagai supply karena ada bearish engulfing, yes. Tapi kalau saya pribadi ngelihatnya ini hanyalah sebagai supply yang kosong. Ya, apakah harga akan mantul dari sini? Ya, sekarang ini supply. Orang pasti ngelihat ini akan supply. Ya, orang kalian belajar ini SND atau SNR pasti akan melihatnya adalah sebagai area supply juga. Tapi kalau saya pribadi, supply iya. Apakah harga akan bisa memantul dengan keras ketika sampai di sini? Saya worry-nya adalah enggak. Ya. Memang harga akan bisa bergerak naik sampai sini kemudian turun, tapi turunnya ini saya rasa tidak akan bisa drop kencang banget ke bawah, saya rasa enggak. Kemungkinan ketika saya ini prediksinya adalah supply yang kosong, ya udah, ini kemungkinan bisa naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, udah bablas sampai naik. Udah selesai, ini berarti tidak ada supply-nya sama sekali. Tapi itu menurut saya ya, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari pun tidak ada masalah. Alright. Nah, sekarang apakah kita bisa ambil posisi sekarang ini? Kalau dilihat dari segi time frame H1 dan juga M30, kita punya resisten
yang valid itu di sini. Ini kita pakai M30 ya. Karena harga terakhir berhenti di sini di 2365,37 ya. 0,35 lah ya, let's say 2365,35. Jadi apakah harga akan bisa turun? Ya. Bisa aja. Ingat di sini kita masih punya 2304 sebagai area demand-nya di sini ya, di 2304. Jadi di 2304 itu kemungkinan kita bisa ambil posisi buy. Tapi worry-nya adalah why? Saya katakan ini worry sekarang sekali lagi ya. Ingat 2327 adalah valid support. Jadi kalau dia break di bawah 2327 at least dari segi time frame H1 ataupun H4, walaupun kita mau nge-buy di 2300, ingat ini valid support sudah di break. Jadi kemungkinannya adalah kalau ini break ke bawah ya, break ke bawah dan dia menyentuh ini, kemungkinan ini bisa membuat drop lebih ke bawah. Hati-hati ya, karena potensialnya ini adalah hanya sebagai area untuk memantul doang ya, memantul doang sebelum harga bisa lanjut bergerak turun. Karena sekali lagi 2327 ini yang sebagai resisten become support yang luar biasa valid sudah lewat ya. Jadi hati-hati kalau 2327 ini lewat, harap sangat hati-hati ya, jangan dipaksa. Nah, apakah kita bisa nge-buy di 2327? Yes, nggak masalah. Kita nge-buy di 2327 pun nggak masalah ya. Selama ada konfirmasi di sana ya, tunggu aja ya, tunggu aja. Kalau kalian nekat ambil posisi buy sekarang ya problem sih ya, problem sih kalau ambil buy sekarang sebenarnya. Kalau dilihat sih ya, untuk masalah areanya di manakah kita bisa ambil buy yang bagus sebenarnya ya. Ya anggaplah dari 23 ya, dari 2330,5 lah ya sampai 2327,25, itu pun kalau bisa ya. Kalau harga itu memang turunnya ini nggak kencang ya, ini kan sedang turun ya, harga sedang turun. Kalau harga turun kenceng ke bawah, jebret ke bawah seperti ini dan tutup di bawah di 2327, kemudian memang mantul di 2300 dan naik, nah hati-hati, ini kan bisa drop ke bawah. Tapi ya, kalau harga itu turun pelan-pelan dan menutup gap ataupun mengisi ekor di 2344 ya, kayak gini misalnya, sudah buat ekor ya, kemudian dia kena supportnya di sini ya, kena support, kemudian dia membuatkan soft karakter misalnya, ya sudah kalian bisa nge-buy nanti itu ya. Jadi otomatis kalau kalian nge-buy, sekali lagi tunggulah di 2330, atau kalau kalian nggak mau nunggu di bawah dan keburu nafsu, ya sudah tunggu di 2365 kalau kalian pengen ya. Kalau di atas 2365, kalau dilihat di sini memang kita secara apa ya, supply di sini sih yang bagus di M15 sih di sini ya. Memang di sini adalah ada satu area supply-nya di sini. Candle nggak punya ekor di sini bisa kita buat sebagai area supply juga. Dan kalau kita lihat juga di M30 ini kan terlalu banyak, di H1 ini kan banyak sekali resisten support become resistant yang di break ya. Contohnya kayak di sini di 2384. Kemudian yang terakhir adalah di harga ini di 2395. Jadi otomatis kalau harga memang bisa bergerak naik, consider dulu ya. Targetnya sampai di sini dulu ya, nggak usah maruk-maruk sampai tinggi itu, nggak usah lah ya. Santai aja dulu ya, seperti ini. Nah, kalau udah sampai sini ya sudah selesai ya, nggak usah nekat-nekat. Jadi kalau mau nge-buy di atas 2365 pun it's okay, nggak masalah ya. Jadi kalau kalian mau nunggu di sini baru naik, silahkan. Kalau kalian nggak mau nunggu, misalnya lebih prefer nunggu di atas pun nggak masalah kayak gini ya. Karena untuk saat ini range-nya besar sekali ya. Resisten sekarang di 2365 dengan support di 2330 itu range-nya gede sekali ya. Itu besarnya adalah sebanyak 345 pip. Hati-hati. Ketika range besar seperti ini, kalian sebaiknya trading itu di level-level yang di pucuk sekalian ya. Di resisten kalian mau nge-sell di sini terserah, mau nge-buy breakout juga terserah, kalau nge-buy di support ataupun nge-sell nge-break support juga terserah. Jangan di tengah-tengah seperti ini. Karena kalau kalian nge-trade ataupun trading di tengah-tengah seperti ini resikonya sangat luar biasa ya. Karena kalau kalian hitung dari harga sekarang sampai ke 265 itu
200 pip, kalau ke bawah itu juga 200 pip. Jadi sangat luar biasa, nggak worth it kalau kalian ambil buy sekarang. Sell pun juga serba salah. Dan ingat, ini marketnya masih dalam market Asia. Ya, ini masih dalam market Asia. Yang saya bilang beberapa hari kemarin, biasanya market Asia akan mengikuti apa yang terjadi di market Amerika di jam 12 malam. Tapi problemnya adalah ini dalam kondisi geopolitik. Ya, kemungkinan ada perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku sentimen, Ketika sentimennya ini berubah dari market Asia yang biasanya ngikutin market Amerika, ya bisa aja mereka punya pemikiran sendiri sekarang, ya. Ingat, market London ini belum open dan market New York nanti malam juga belum open. Untuk hari ini, secara berita fundamental kalender ekonomi, kita cuma ada berita dari retail sales dan juga Empire State Manufacturing Index. Otomatis retail sales di sini akan menjadi dampak juga bagi market, ya. Retail sales akan menjadi dampak market karena kalau dilihat retail sales ini diperkirakan akan drop dari 0,6 ke 0,4%, sedangkan Empire State Manufacturing Index akan hasilnya akan positif, ya, dari minus 20 ke minus 5, sedangkan core retail sales diperkirakan akan naik dari 0,3 ke 0,5. Jadi kalau kita melihat retail sales ataupun penjualan retail itu naik, maka berarti inflasi yang kemarin naik ke 3,5% berarti akan masih stay di sana. Berarti benar, inflasi di Amerika itu belum mau turun, ya. Oke, jadi sekian aja dulu untuk analisa spesial pada hari ini. Kita bahas dari semua hal, ya, fundamental, geopolitik, sentimen market juga yang ada di Discord juga, dan juga secara teknikal juga. Jadi sekali lagi, market sekarang itu sedang dalam kondisi kacau. Ya, market bergerak dengan kondisi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Kalau kalian tidak kuat trade dengan kondisi seperti ini juga tidak masalah, ya, karena range-nya juga termasuk lebar. Jadi tidak masalah kalau kalian tidak ingin trade dengan kondisi sekarang. Tapi kalau kalian ingin trade juga, yang penting kalian trade-nya itu di tempat yang bagus dan selalu pasang SL supaya kalian tidak kesabet pergerakan yang luar biasa besar. Alright. Jadi hati-hati kalau kalian ingin trading pada situasi seperti ini, ya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang sudah saya katakan tadi, ya, di Discord juga di sini jangan diserta-mertakan ditelan mentah-mentah gitu kan, ya. Kalau kalian punya pandangan sendiri pun nggak masalah, kalian bisa share di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang situasi sekarang, ya. Bagaimana prediksi kalian tentang gold, bagaimana prediksi kalian tentang indeks dolar, oil ataupun safe haven lainnya, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini, ya. Harap berhati-hati kalau kalian ingin trading pada hari ini. Nanti sore seperti biasa akan saya ada live juga di YouTube. Jadi kalau kalian ingin nonton live-nya, bisa balik lagi ke YouTube nanti di sore hari. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah nonton videonya sampai habis, dan terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi besok untuk analisa XAUSD harian. Oke, bye-bye.